Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Ibunda Dr. Mukhayyaro SAG MAG, yang terhormat Presiden Asosiasi Dosen PTKI Indonesia, Bapak Dr. Sadari SHI MAI. Selamat siang, Bapak. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen Ekonomi Syariah serta rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan Pak, saya Sofan Nafisa dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Saya yang akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kaprodi Ekonomi Syariah, dilanjutkan dengan materi kajian bulanan Eksyar, membedah buku dengan judul Islamisasi Ilmu Ekonomi, Model, Implementasi, dan Implikasinya di International University Malaysia. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup atau doa. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Program Studi Ekonomi Syariah kepada yang terhormat Ibunda Dr. Mukhayyaro SAG MAG, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dinul haq Islam. Anak-anakku sekalian, acara bedah buku ini merupakan momen penting dalam upaya kita memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai konsep Islamisasi ilmu ekonomi. Buku yang akan kita bahas ini menawarkan perspektif baru yang tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi global. Islamisasi ilmu ekonomi bukanlah sekedar penyesuaian teori ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam, tetapi lebih dari itu, ini adalah upaya sistematis untuk membangun kembali ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Di tengah krisis ekonomi global yang seringkali dipicu oleh ketidakadilan dan ketidakstabilan sistem konvensional, maka pendekatan ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menjanjikan stabilitas dan kesejahteraan bagi umat manusia. Anak-anakku sekalian, saya yakin bahwa diskusi yang akan kita lakukan hari ini akan memberikan banyak manfaat jika diikuti dengan seksama. Maka
Saya berharap semoga acara ini menjadi sarana bagi kita semua untuk lebih memahami dan mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam, serta bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam konteks global. Saya yakin Bapak Dr. Nur Hidayat telah bekerja keras dalam menyusun karya ini. Semoga upaya beliau dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, mari kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga buku ini menjadi amal jariah buat beliau yang terus mengalir. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya, Bapak Dr. Sadari, yang juga merupakan sahabat almarhum. Matur nuwun sangat sudah berkenan berbagi ilmu dengan kami. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat Hima Eksar yang sudah menyelenggarakan acara kajian ini. Akhir kata, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan kehadiran kalian semua, nak. Ya, semoga yang rajin mengikuti kajian bisa lulus tepat waktu dengan nilai cum laude dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan dan dimudahkan untuk menempuh studi selanjutnya bagi yang ingin melanjutkan S2. Amin ya Allah ya Rabbal Akhirul Alamin. kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun selanjutnya, dilanjutkan dengan materi kajian bulanan ikhtiar membedah buku dengan judul Islamisasi Ilmu Ekonomi, Model, Implementasi, dan Implikasinya di Internal University Malaysia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sadari SHI MSI, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin sebelum acara dimulai, saya akan share screen dulu ya. Sambil share screen, tadi sudah dikirimkan suratul Fatihah kepada penulis dari buku ini oleh Bu Dr. Muhayyaroh, SAG, MAG. Saya sambung lagi, mohon juga kirimkan surat Al-Fatihah kepada keluarganya juga, keluarga almarhum ya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, dan tentunya untuk kita semua yang hadir di sini, insya Allah melalui kajian ini dan bisa membaca karya-karya beliau, bisa mengantarkan kesuksesan kalian semua ya, kesuksesan kita semua. Jadi disertasi ini kajiannya sangat luar biasa, mengkaji islamisasi ekonomi yang dilakukan di Universitas Internasional Islam di Malaysia. Semoga kelak kalian atau saudara kalian atau keturunan kita bisa kuliah juga nanti ke Malaysia, mudah-mudahan ya. Kita kirimkan suratul Fatihah sekali lagi untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuri Muhammadin Rasulillahi wa af'alihi wa asma'i wa sifatihi wa dhatihi wa haqiqatihi wa la azwajihi wa ailati wa dhurriyyati wa ashabi wa ummati ajma'in wa la ikhwanihi fi sunan anbiya'i wa usulihim wa furim ajma'in. Lana lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sudah kelihatan ya share screen yang saya munculkan di layar? Sudah, Pak. Oke, baik. Ada, Pak. Sudah kelihatan ya. Ya, kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Prodi Fakultas Ekonomi Syariah Islam di Universitas Pamulang. Dalam hal ini Bu Dr. Muhayyaro SAG MAG. Dan yang saya hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika di Universitas Unpam Pamulang, para mahasiswa yang hadir di sini, alhamdulillah saya merasa berbangga hati dan merasa tersanjung karena bisa bersilaturahim ilmiah bersama kalian. Alhamdulillah di Zoom ini juga hadir. Saya mengajak mahasiswa Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, IPRIJA ya, Ciracas, Jakarta Timur. Ada beberapa mahasiswa yang hadir melalui Zoom ini. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan segala nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa silaturahim, bisa melakukan diskusi kajian bulanan di sini. Walaupun melalui Zoom, insya Allah suatu saat kita bisa bertemu secara offline ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa kita curahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan limpahan salawat dan salam kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, sahabat, teman-teman mahasiswa semuanya, di sini saya melalui slide PowerPoint yang saya akan presentasikan sebagaimana disebutkan oleh moderator, yakni berjudul Islamisasi Ilmu Ekonomi. Model implementasi dan implikasinya di International Islamic University Malaysia. Di sini saya tampilkan juga foto almarhum Dr. Nur Hidayat SAG MM. Beliau Belum adalah kelihatan, Mas. Dikulin. Sebentar. Belum terlihat. Belum terlihat. Belum. Coba saya share screen lagi ya. Apa tadi? Oke. Mas, ini masih dalam apa folder ya? Belum terlihat PPT maupun foto beliau. Oke. Masih di PPT, Bu. Memang saya munculkan foto beliau itu di PPT-nya. Belum ada PPT, Mas. Oh ya. Coba itu sudah share screen lagi. Muncul? Sip. Sudah kelihatan? Oke. Sudah, Di Pak. samping kiri ya. Ya. Itu foto almarhum ya, Dr. Nur Hidayat SAG MM. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Beliau tidak sekedar teman bagi saya dan tentunya bukan sekedar teman biasa bagi Bu Muhayyaro, kita teman-teman seperti saudara gitu ya. Begitu baiknya beliau dalam menjaga silaturahim, berteman itu, sehingga kepulangan beliau itu menyisakan kesedihan yang mendalam ya. Alhamdulillah saya sendiri sudah berdua kali ziarah ke makam beliau dengan urayan air mata ya. Setelah beliau meninggal tuh saya merasakan kehilangan teman ya. Tentunya Bu Yaro, saya dan teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Tapi sepeninggalnya beliau itu beliau meninggalkan warisan, yaitu karya ilmiah ya, buah disertasinya. Saya sendiri ketika beliau itu sidang promosi doktor, saya hadir di situ ya.
menyaksikan sendiri bagaimana beliau bisa mempresentasikan, mempertahankan disertasinya sangat luar biasa ya. Itu yang harus kita contoh, semangat beliau ya, yang tidak harus kita lupakan di kondisi COVID, orang pada masuk rumah, beliau semangat berjuang keluar rumah untuk menyelamatkan orang. Walaupun takdirnya beliau ya istilahnya dipanggil oleh Allah, itu adalah menurut saya dia wafat dalam keadaan syahid ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah dan menempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya sudah menyiapkan daftar tema ya. Ada 20 slide yang sudah saya siapkan. Kalau misalnya dipercepat bisa juga ya moderator ya. Hitungan 1 menit saya tinggal klik-klik selesai ya. Jadi moderator tidak usah khawatir ya. Kalau memang mau dipercepat bisa ya. Kalau mau diperlambat juga sangat bisa. Jadi sifatnya fleksibel ini. Nanti ingatkan ke saya ya. Baik. Mari kita buka yang slide pertama, yaitu selayang pandang sang penulis. Ya. Di sini walaupun sudah sekilas kita sebutkan ya. Dan di sini Pak Dr. Nur Hidayat SAGMS MM ini ya. Beliau lahir di Bogor 9 Mei 1976. Beliau dilahirkan di lingkungan yang masyarakat yang agamis. Beliau sendiri pendidikannya dari madrasah dan pesantren. Beliau juga seorang qori ya, suaranya bagus, merdu gitu. Luar biasa. Nah, pendidikan formal dari madrasah ibtidaiyah, kemudian beliau juga dari madrasah aliyah, kemudian lanjut S1 di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian lanjut S2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kemudian S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah ya. Bareng saya saya juga alumni di UIN Syarif Hidayatullah, termasuk Bu Dr. Muhayyar. Kemudian pendidikan non formal beliau ini banyak sekali. Beliau sudah menyabat beberapa kursus ya, baik komputer, bahasa Inggris, kemudian beliau juga mengikuti diklat BMT Keuangan Mikro Syariah, kemudian mengikuti pelatihan manajemen perbankan syariah. Punten Pak Dokter, suaranya kok mulai melemah ya, mengecil. Oh iya, saya Sip. Udah. Udah. Oh ya, berarti agak kebalik tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau juga termasuk alumni terbaik dari kader ulama ya. Jadi Pak Dr. Nur Hidayat ini mengikuti pendidikan kader ulama di MUI Kabupaten Bogor ya. Luar biasa, beliau tidak dipertanyakan lagi jejak keagamaannya. Kemudian beliau juga mengikuti Nazir Development Program ya di Dompet Duafa. Kemudian beliau juga mengikuti program di Singapura. Kemudian beliau juga sebagai calon Dewan Pengawas Syariah ya. Luar biasa di Majelis Ulama Indonesia. Sementara berbagai pengabdian yang pernah beliau lakukan itu beliau sebagai guru, kemudian sebagai kepala sekolah dan dosen di beberapa perguruan tinggi ya. Kemudian beliau juga dai ambasador nih, yang tidak bisa setiap orang bisa melakukannya ya. Jadi pernah jadi dai ambasador di Timur Leste, negara Taiwan, sudah pernah ke Taiwan beliau ya, ke Malaysia ya. Itu dia juga masuk dalam Dewan Khotib Jumat ya di Jabodetabek. Beberapa organisasi yang beliau sandang itu sebagai DPD Adpisi, kemudian Ikatan Mahasiswa Bogor ya, kemudian juga beliau staf pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Cabe, Ketua Lazismu Kota Tangsel, dan beliau
pernah bersama-sama saya itu sebagai Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam ya di Kopertais, dan bersama saya juga masuk dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ini beberapa sekelumit ya, sekilas selayang pandang dari sang penulis. Ini penting saya sampaikan sebelum kita membahas yang lain, karena karya ini luar biasa. Diterbitkan oleh penerbit CV Iqra Lana, dan itu penerbitnya punya saya sendiri. Jadi di sini saya sebagai narasumber sekaligus sebagai direktur penerbit buku ya. Ketika kuliah di UIN Jakarta itu disertasi harus diterbitkan oleh salah satu penerbit, sehingga dinyatakan nanti bisa menyandang doktor dan mendapatkan ijazah ya. Alhamdulillah beliau menitipkan amanah karya ilmiahnya kepada penerbit saya dan sudah keluar ISBN-nya ya. Artinya ini sudah legal. Cuman belum sampai pada pencetakan lebih banyak ya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan berikutnya ya. Apa namanya? Selayang pandang pembeda ya. Selayang pandang pembeda ini adalah saya sendiri. Alhamdulillah saya atas izin Allah ya, saya sudah berkeliling 4 benua. Ini beberapa foto saya. Sebenarnya ada foto bersama Pak Nur Hidayat ya. Kalau beliau masih umur panjang itu harusnya saya berangkat ke Rusia sama beliau ya. Jadi saya pernah melakukan riset bersama Pak Dr. Nur Hidayat. Waktu itu saya presentasi diantar sama mobil beliau. Beliau baik sekali ya, sampai ngantar saya, dia ngendarain mobil, sampai saya ditemani presentasi untuk lolos penelitian Litab Dimas saat itu, yaitu ingin berangkat ke Rusia. Nah, karena beliau sudah meninggalkan saya gitu ya, artinya beliau dipanggil Allah, saya meneruskan perjuangan beliau. Riset itu saya ajukan lagi ya, dan lolos lagi ya. Kemudian saya harus berangkat ke Rusia ya tanpa beliau. Ini adalah beberapa foto. Saya pernah ke Australia, kemudian ke Turki, ya ke Rusia, ke India gitu ya, ke Mekah, Madinah sambil umroh waktu itu. Nah, ini adalah jejak akademik saya sebagai dosen. Mudah-mudahan para dosen Umpam termasuk Bu Dr. Yaro juga aktif di kampus, juga jangan lupa dosen untuk meneliti di luar gitu ya, untuk menguatkan akademiknya. Di sini beberapa contoh hasil riset saya yang dari tahun ke tahun itu saya alhamdulillah dengan izin Allah diberikan keberkahan sehingga saya bisa keliling 4 benua. Itu bukan karena saya banyak uang ya. Saya rajin menulis, mengajukan proposal, bahkan dari tahun ke tahun saya selalu lolos penelitian gitu ya. Dari 2009 saya lolos hasil riset penelitian, 2010, 2011 sampai 2024. Bahkan saya kuliah S3 itu kalau tanpa rajin menulis penelitian proposal yang saya ajukan, mungkin saya tidak lolos jadi dokter ya. Berkah menulis itu, ikut penelitian, saya dapat pengalaman dan bisa melanjutkan studi saya. Jadi teman-teman mahasiswa Unpam jangan sampai merasa lelah ya. Dan mahasiswa saya juga di IPRIJA jangan merasa lelah dalam hal menulis. Menulislah kalian, mengajukan proposal, menulis apapun yang bermanfaat, insya Allah akan menjada wajada, akan memanen buahnya ya. Kemudian ini beberapa hasil penelitian, bahkan saya juga pernah menulis bareng dengan penulis ya, Pak Dr. Nur Hidayat. Beberapa artikel juga saya nulis sama beliau ya. Buku-buku juga ada yang bareng sama beliau. Kita lanjutkan. Ini masih sekilas pandang tadi ya. Sekarang kita agak serius ini. Ya teman-teman, Bu Yaroh mungkin mengizinkan di samping mencatat, mendengarkan kita boleh lah ya, sambil
menyeruput kopi ya, khawatirnya ngantuk ya kan. Kita lanjut pada outline buku ya. Jadi saya ini bukan orang yang ahli membedah karya Dr. Nur Hidayat. Saya merasakan kewalahan ketika membaca buku beliau. Saya pengen menghatamkan buku beliau itu sudah sampai bab 1, hampir bab 2 itu mata saya sudah berkunang-kunang ya. Karena bukan saya nggak kuat baca. Jadi kajiannya sangat mendalam, butuh waktu dan energi untuk memahaminya, sangat luas ya. Sama Mas Yazid sama Bu Yaro juga saya kirim bentuk PDF-nya ya. Itu karena bukunya masih dalam bentuk disertasi, belum melalui tahap bahasa yang renyah gitu ya. Itu masih bahasa baku, itu agak kewalahan untuk mengunyahnya ya. Ini beberapa daftar outline dalam karya Dr. Nur Hidayat. Bab 1 itu beliau menjelaskan tentang sekularisasi ilmu ekonomi ya. Itu poin-poinnya bisa kita lihat sendiri. Kemudian beliau menjelaskan di bab 2-nya itu diskursus islamisasi ilmu ekonomi. Ya, kemudian bab 3-nya baru beliau menyuguhkan ya, menampilkan profil internasional Islamic University Malaysia. Sejarahnya, visi dan konsepnya dijelaskan di bab 3. Kemudian baru pada bab 4 beliau sudah menyajikan model islamisasi ilmu ekonomi di IIUM. Kalau disingkat itu IIUM ya. International Islamic University Malaysia. Nah, kemudian pada bab 5 beliau berusaha mengimplementasikan islamisasi ilmu ekonomi ya. Bagaimana implementasi itu penerapannya ya. Penerapannya, kemudian bagaimana terjadi dekonstruksi ilmu ekonomi, rekonstruksinya ya. Ini kalau sudah masuk bab 5 itu sudah mulai berat ya dalam proses pengerjaan karya ilmiah sekelas disertasi. Kemudian bab 6 ini sudah menyuguhkan implikasi atau dampak ya. Ketika ilmu itu sudah diimplementasikan, apa sih dampaknya gitu. Beliau menyajikan sangat bagus ya, sangat apik. Baru nanti bab terakhirnya menyajikan rekomendasi kesimpulan ya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan ya harus melacak sendiri kedalaman dari ilmu ini ya. Saya sendiri merasakan kewalahan karena saya bukan orang ekonomi ya. Gelar saya sarjana hukum Islam, magister hukum Islam ya. Jadi kalau ngomong ekonomi ya paling hanya sekilas ya. Kemudian kita teruskan ya, setelah membahas outline buku ini kita masuk pada profil International Islamic University Malaysia IIUM ya. Indonesia sendiri itu punya UI3 ya, yang ada di Depok itu International Islam Indonesia ya, UI3 yang sudah berdiri, cuman ada S2 sama S3, untuk S1 tidak ada ya. Nah, di sini teman-teman saya sudah mencatat profil dari IIUM itu, bagaimana proses sejarahnya ya. Pertama, IIUM itu adalah tindak lanjut konferensi Islam pertama di kota Mekah, Arab Saudi ya, tahun 1977. Konferensi ini kemudian menghasilkan keputusan. Keputusannya apa? Yaitu untuk melakukan islamisasi ilmu sebagai respon atas kondisi umat Islam yang selalu tertinggal ya. Tertinggal dalam hal apa? Dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, di sini melalui konferensi itu kemudian ditindaklanjuti oleh pertemuan menteri ya, menteri luar negeri negara-negara OKI di waktu itu ya, di Niamey, Nigeria ya. Kemudian Malaysia ini dengan sigap menyampaikan proposal. Ini proposal pendirian IIUM itu ya kepada negara OKI dan itu disetujui. Nah, ketika disetujui,
Nah, disitulah kemudian Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 12 Januari 1982 itu mereka melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab, ya. Nah, disitulah kemudian kepulangan Perdana Menteri Mahathir Muhammad itu membentuk semacam pertemuan internal, ya, untuk melakukan proses pendirian IIUM. Nah, di sini terus berlanjut, kemudian dirumuskan, diputuskan, maka dibentuklah persiapan pendirian IIUM. Nah, konsep pendirian IIUM ini, ya, itu di bawah pengawasan Menteri Pendidikan. Dalam hal itu Dato Sulaiman Daud, waktu itu komite pengarah dibentuk oleh pendirian IIUM, ya. Nah, kemudian tanggal 20 Mei 1983 itu diresmikanlah IIUM oleh Perdana Menteri Malaysia, dalam hal ini Mahathir Muhammad, ya. Kemudian tanggal 16 September 1983 dibentuk Senat IIUM. Ya, kemudian berlanjut, ya, tanggal 1 Desember 1983 Profesor Dr. Abdul Rauf dari Mesir adalah rektor pertama dari IIUM. Nah, di situ mulai diputuskan di mana lokasi dari IIUM, ya. Nah, kemudian kita berpindah ke slide yang berwarna hijau, masih berlanjut, ya. Nah, pada tahun 1989 dilakukanlah pertimbangan bahwasanya kampusnya itu berada di Gombak, Kuala Lumpur, di atas tanah 700 hektar. Alhamdulillah saya sendiri pernah ke Malaysia, tapi belum berkunjung ke kampus ini, ya. Hanya pernah ke Malaysia saja. Waktu itu studi banding, ya. Saya mewakili sekolah Al-Hikmah di sini di Pondok Cabe dengan para gurunya. Kemudian tak berlanjut, teman-teman nanti bisa baca slide saya itu, enggak saya bacakan semua, ya. Nah, pada poin ke-7 lah saya langsung lompat, ya. IIUM itu saat ini memiliki 14 fakultas kuliah, ya. Jumlah mahasiswanya sekitar 30.649 mahasiswa, ya. Dari dalam, kemudian dari luar negeri 117 negara ada di sana, ya. Nah, ini sekilas sejarah saja, di buku Pak Dr. Nur Hidayat lebih gamblang lagi, ya. Inilah proses sejarah berdirinya IIUM di Indonesia. Saya tambahkan, ya. Sebenarnya IIUM ini saya dengar langsung dari Pak Dr. Nur Hidayat, sebenarnya pernah ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, ya. Cuman orang Indonesia ketika ditawarin, ya, pendirian universitas saat itu masih mikir-mikir, gitu, ya. Jadi berpikirnya itu panjang, nggak langsung segera ngajukan proposal, segera merumuskan. Akhirnya pendirian IIUM ini yang tadinya diberikan kepada pemerintah Indonesia karena pertimbangan yang lama, akhirnya disabet, ya, istilahnya didahului oleh pemerintah Malaysia. Tapi baru ketika Indonesia tidak punya universitas internasional, berdirilah sekarang itu UI 3 itu yang ada di Depok. Jadi Indonesia sekarang sudah mulai punya universitas berbasis internasional juga, ya. Tadinya memang yang saya dengar dari diskusi dengan Pak Nur Hidayat, ini awalnya ditawarkan oleh Indonesia, gitu, ya. Coba kalau itu Indonesia mengiyakan, ya, berdirinya universitas internasional ini, mungkin kita duluan, ya. Itu sekilas, ya, tentang profil IIUM. Kita lanjutkan pada model Islamisasi ilmu ekonomi IIUM. Jadi model Islamisasi ilmu ekonomi di IIUM ini ada 3, ya. Jadi pertama, model Islamisasi ilmu ekonomi. Bagaimana dalam karya Dr. Nur Hidayat ini menjelaskan model Islamisasi ilmu ekonomi secara gamblang di sana, ya. Nah, kemudian setelah Islamisasi ekonomi, itu model yang ditawarkan adalah model integrasi Islam dan ilmu ekonomi.
Di sini ada Islam, ada ekonomi, kemudian dilakukan model integrasi ya. Nah, yang ketiga itu model kurikulum integratif. Jadi bagaimana nanti kurikulum-kurikulum yang dilakukan di IIUM itu ya dilakukan integrasi, tidak partisial ya. Maksudnya tidak memisah gitu ya. Nah, sebagai catatan, kenapa model-model itu dilakukan? Ini catatannya adalah sebagai respon karena terjadinya dikotomi ilmu Islam dan ekonomi. Kemudian ini sebagai gerakan keilmuan Islam modern ya. Selama ini Islam mengalami ketertinggalan, maka perlu ada gerakan ya. Islamisasi ilmu ekonomi itu adalah sebagai gerakan keilmuan Islam modern ya, yang itu sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalannya. Ini sudah kita jelaskan sepintas juga. Nanti kita teruskan di pembahasan diskusi ya. Kita lanjut pada menghilangkan dikotomi ilmu ya. Teman-teman, saya S1-nya dan S2 di UIN Jogja ya. Di UIN Jogja itu ada istilah web spider. Web spider tuh jaring laba-laba ya. Contohnya jaring laba-laba tuh seperti apa? Seperti ini ya. Jadi integralistik interkonektif itu sudah dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, saya S1 S2 di sana. Ini ketika kita mau mengintegrasikan ilmu, menghilangkan dikotomi ilmu, pertama di kolom yang inti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu dilakukan metodologi dan approach. Metodologi and approach ya. Metodologi itu bagaimana mengkaji metodologinya, and approach adalah pendekatannya. Nah, ketika Al-Quran dan Sunnah itu dilakukan metodologi dan and approach, kemudian di kolom yang berikutnya, yang sisi luarnya itu harus diintegrasikan dan diinterkoneksikan dengan ilmu-ilmu keislaman. Misalnya di situ ada ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu tasawuf, ya, tarikh, fikih, tafsir. Nah, bagaimana Al-Quran dilakukan metodologi, pendekatan, kemudian diintegrasikan dengan ilmu-ilmu keislaman. Nah, tidak berhenti di situ, gambar yang biru itu bagaimana ilmu-ilmu keislaman juga diintegrasikan secara berlanjut ya, diinterkoneksikan juga dengan ilmu-ilmu yang di luar keislaman. Misalnya etik, psikologi, filosofi ya. Kemudian apalagi hermeneutik, filologi, arkeologi gitu. Jangan sampai ilmu-ilmu keislaman terkungkung ya, tidak mau berbicara tentang wilayah-wilayah ilmu di luarnya ya. Nah, setelah gambar biru itu di situ tidak boleh berhenti lagi, harus diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya isu global. Nah, ada apa sih isu global di dunia ini? Misalnya ada isu ekonomi. Jangan sampai orang Islam yang ahli fikih tidak mengerti ngomong ekonomi gitu ya. Ada orang ahli tafsir tidak mengerti berbicara tentang isu politik. Nah, ini harus diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan isu-isu global ya. Isu global tuh misalnya human right, ekonomi, religius, pluralism, international law gitu ya. Nah, itu bagaimana dari Al-Quran dan As-Sunnah diintegrasikan, diinterkoneksikan. Apa sih bedanya integrasi sama interkoneksi ya? Kalau integrasi itu ibaratnya air dengan garam. Ketika diaduk jadi satu, itu kita nggak bisa lihat mana garamnya, mana air karena sudah menyatu jadi satu. Itu namanya ilmu yang bisa disatukan, integrasi. Tapi ada ilmu yang tidak bisa diintegrasikan. Itu cukup diinterkoneksikan. Seperti air dengan minyak. Air dengan minyak itu kalau diaduk jadi satu, kemudian diendapkan, yang air tetap di bawah, yang minyak di atas ya. Nah, jadi air dan minyak itu nggak bisa diintegrasikan, tapi hanya diinterkoneksikan, dihubungkan ya. Inilah
perbedaan integralistik sama interkonektif. Tapi keduanya itu dipakai ya. Kadang ilmu bisa diintegrasikan seperti air dan garam, kadang ilmu hanya diinterkoneksikan seperti air dan minyak. Inilah yang disebut jaring laba-laba atau web spider yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga ya. Berikutnya kita masuk pada pembagian bidang ilmu. Teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi ya, ini harus paham ya, kalau pembagian bidang ilmu itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama, ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3. 1, ilmu pengetahuan kealaman atau yang kita sebut dengan natural sciences ya. Kemudian kedua, ilmu pengetahuan sosial yang kita sebut social sciences. Yang ketiga, ilmu budaya ya yang kita sebut humanity ya. Jadi ilmu kealaman, ilmu sosial dan ilmu budaya ini nanti punya desain yang berbeda. Masing-masing jenis ilmu ini menuntut metodologi penelitian yang berbeda, sehingga menuntut desain penelitian yang berbeda pula ya. Nah, ini bisa dipahami dengan baik. Bidang ilmu terbagi menjadi 3, tuntutan metodologi dan desainnya berbeda pula. Kita lanjut pada letak kajian Islam. Ya, kita kan berbicara tentang islamisasi ilmu nih. Nah, di mana studi Islam berada ya? Jadi ketika berbicara tentang ilmu-ilmu budaya atau humanity, itu ketika melakukan islamisasi ilmu atau studi Islam lah ya, itu bisa dikaitkan, entah caranya diintegrasikan atau caranya diinterkoneksikan ya. Ketika kita berbicara ilmu-ilmu sosial atau social sciences, kajian Islam bisa dilakukan islamisasi ya. Ya, studi Islam di situ. Nah, ilmu ekonomi itu ada di wilayah social science ya. Jadi ekonomi sama Islam tuh bisa disatukan ya. Entah integrasi atau interkoneksi. Nah, pertanyaan yang sekarang masih rumit itu adalah ilmu kealaman atau natural sciences ya. Misalnya ilmu kedokteran. Nah, ilmu kealaman lah ya, sifatnya eksak gitu ya. Bagaimana Islam dikaitkan dengan ilmu kedokteran itu masih pertanyaan besar ya. Apakah bisa dilakukan, caranya bagaimana, itu yang masih butuh experimental sciences oleh kita semua ya. Ya kan, di sini saya kasih tanda tanya besar. Nah, ini PR bersama kita semua, bagaimana islamisasi bisa dilakukan. Teman-teman masih menyimak ya? Halo Bu Yaro, Mas Fahmi, Masih, Mas masih, Mas. Masih, mohon maaf saya off cam. Oke, baik. Alhamdulillah. Iya. Saya sapa dulu biar saya nanti takutnya ngomong sendirian kan repot ya. Ya. Oke, Mbak Sofia juga masih menyimak. Alhamdulillah. Yang lain mudah-mudahan tetap fokus, boleh sambil minum ya. Kita lanjutkan pada desain penelitian ilmu kealaman. Nah, teman-teman harus paham juga ya. Tadi kan saya sebut ilmu itu punya metodologi dan desain yang tuntutannya berbeda. Kalau ilmu kealaman, natural sciences ini tugas ilmu pengetahuan kealaman itu memahami keteraturan gejala alam. Ya. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan itu bertumpu pada pengamatan, baik pengamatan atas gejala alam yang terjadi dengan sendirinya maupun atas gejala alam yang terjadi dengan rekayasa. Ya. Misalnya gunung meletus itu, kita jangan bilang ini ada apa ya, itu memang ilmu kealaman ya, ada sesuatu kenapa menyebab gunung meletus kan. Misalnya sekarang di Padang tuh Gunung Marapi ya sedang membara di sana. Nah, bagaimana Islam terkait dengan itu? Nah, itu masih pertanyaan besar tuh ya. Walaupun mungkin kita memprediksi gejala alam ini seperti ini karena kita banyak maksiatnya, bisa juga ya, itu kan hanya prediksi. Tapi kalau ilmu kealaman tuh membutuhkan experimental sciences ya, apa sebabnya, pengamatannya gimana. Nah, kemudian model desain penelitian ilmu kealaman itu
bertumpu pada pengamatan dan eksperimentasi ya. Jadi harus diamati dan butuh eksperimen. Inilah pertanyaan besar bagaimana ilmu keislaman ya menyentuh ilmu-ilmu kealaman ya. Yang selama ini kita belum sampai pada eksperimental ini gitu. Kemudian kita lanjut pada desain penelitian ilmu sosial. Nah, ilmu sosial kan ada di wilayah ekonomi nih. Jadi ilmu sosial itu ada yang model penelitian itu yang saya cover di sini ada 11 ya. Bisa ditambahin macam-macam lah. Misalnya ada yang the one shot case study, the cross section one shot study. Ini nggak usah dijelaskan apa artinya ya. Artinya penelitian sosial itu ada yang sifatnya macam-macam ya, banyak ya. Tergantung kebutuhan kita. Nah, ini ilmu sosial dengan ilmu Islam itu bisa menyatu ya, bisa diintegrasikan, bisa diinterkoneksikan, berbeda dengan ilmu kealaman tadi ya, agak susah ya. Nah, kemudian kita lihat lagi desain penelitian ilmu budaya. Nah, kalau ilmu budaya ini bisa dengan Islam bisa diintegrasikan. Karena tugas ilmu budaya adalah memahami gejala budaya yang selalu bersifat unik, ya kan? Metode utama yang digunakan dalam penelitian ilmu budaya hanya mendeskripsikan gejala budaya yang unik, ya. Kemudian model desain penelitian budaya tidak menggunakan hipotesa karena hanya bersifat mendeskripsikan sesuatu seperti sejarah, filologi, arkeologi, dan antropologi. Itu sangat mudah ya. Sehingga Islam bisa mengintegral dan menginterkoneksi di situ ya. Selanjutnya kita lihat di mana letak desain penelitian pengkajian Islam. Nah, di sini ya pertanyaan besarnya itu. Jadi runtutannya seperti ini. Pada mulanya pengkajian Islam hanya bersifat kajian ilmu-ilmu budaya ya, seperti doktrin Islam tentang sesuatu, kajian teks, sejarah Islam, filsafat Islam, arsitektur Islam, arkeologi Islam, dan seterusnya. Di sini dapat digunakan model-model desain penelitian ilmu budaya ya. Dan ini bisa diintegrasikan, diinterkoneksikan di sini ya. Belakangan ini kajian Islam berkembang sehingga menjadi bagian ilmu-ilmu sosial ya, seperti kajian tentang perilaku ekonomi masyarakat muslim, interaksi masyarakat muslim di bidang politik di suatu negara, perilaku masyarakat muslim di bidang perkawinan ya. Di sini dapat digunakan desain penelitian ilmu-ilmu sosial. Ya, Islam dan ilmu sosial bisa menyatu di sini. Nah, kemudian yang ketiga, belakangan lagi muncul harapan ya, baru harapan ya, agar kajian Islam juga dapat diintegrasikan dengan ilmu-ilmu kealaman, seperti integrasi Islam dan ilmu kedokteran. Bagaimana tuh? Kesehatan, pertanian ya. Kemarin kita dilanda COVID. Bagaimana Islam bisa terhubung dengan ilmu kedokteran di situ ya, yang sangat mengancam manusia itu sendiri ya. Nah, di sini kita bertanya, mungkinkah ya kita mengadopsi desain penelitian ilmu kealaman ya dengan ilmu keislaman? Ini masih sebuah harapan ya. Tentunya nanti teman-teman sendiri yang bisa mengkaji lebih mendalam. Nah, kemudian kita masuk pada islamisasi ilmu ya. Inilah gongnya menurut saya ya. Jadi ketika ngomong islamisasi ilmu baik di Indonesia maupun di Malaysia gitu ya, itu sebenarnya bukan ilmunya yang di otak-atik begitu, yang diintegrasikan, diinterkoneksikan. Islamisasi ilmu adalah filsafat dan tujuannya ya. Jadi ilmu Islam, ilmu umum itu adalah apa sih filsafat dan tujuannya, itu yang bisa disatukan. Kemudian substansi ilmunya, penerapannya, kemudian orang yang mengembangkan ilmu, kemudian rekonstruksi ilmu inti dan ilmu bantu. Ini yang penting ya. Poin-poin ini yang bisa dilakukan islamisasi ilmu ya. Bukan hanya dikawinkan nih ilmu matematika dengan ilmu tajwid disyahadatkan misalnya, nggak kayak gitu ya. Tapi lebih pada tujuannya, substansi dan penerapannya. Ini yang disebut islamisasi ilmu ya. Jadi ilmu ekonomi yang sifatnya umum ya. Kemudian Islam yang kita yakini sumbernya dari
wahyu Al-Qur'an gitu ya. Gimana disatukan itu melalui proses apa tujuan yang terkandung di dalamnya ya. Masih sedikit lagi kita masuk pada ilmu inti. Nah, intinya ilmu itu ada dua ya. Ada ilmu inti, core science, ada ilmu bantu ya. Bagaimana ilmu inti ini ya, kemudian dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu tergantung substansi, filosofi dan penerapannya dan orangnya ya tentunya. Jadi kunci islamisasi ilmu itu ada dua, ada ilmu inti dan ilmu bantu. Nah, kemudian saya sendiri dalam disertasi saya ya, saya membuat bagan ini luar biasa menurut saya ya. Disertasi saya berjumlah 400 halaman, bisa dijelaskan melalui bagan ini. Ya, saya pun sama seperti Pak Dr. Nur Hidayat gitu ya, punya keinginan bagaimana melakukan islamisasi ilmu ekonomi kalau Pak Nur Hidayat. Kalau saya punya kegelisahan, kenapa ilmu itu kok ada yang sakral, ada yang desakral, ya, ada yang sekuler, ada yang tidak sekuler gitu ya. Nah, ini saya mengalami kegelisahan yang luar biasa. Nah, akhirnya saya wujudkan dalam penjelasan bagan ini ya. Ketika saya lacak, oh ternyata ketika saya mulai dari pembahasan agama, ad-din ya, itu ketika ngomong agama itu sumbernya 3, ada wahyu, ada syariah, ada Islam. Nah, ketika ngomong wahyu berbeda dengan syariah, ketika ngomong syariah berbeda dengan Islam, tapi tiga-tiganya sangat terhubung ya, sangat saling melengkapi ya. Tapi nggak boleh disamakan. Ketika nanya Islam, Islam adalah wahyu, jangan. Yaitu kalau dilacak dalam kamus ya berbeda makna dan artinya ya. Kalau ngomong wahyu wujudnya Al-Qur'an. Kalau syariah itu aturan. Kalau Islam itu nanti turun. Ada Islam yang normatif, ada Islam yang ada Islam tekstual, ada Islam kontekstual ya. Ini saya kasih garis titik-titik, ini garis pemisah. Jadi ketika berbicara tentang wahyu Islam syariah dan itu masuk Islam normatif, Islam tekstual, itu yang saya sebut sebagai the original text of Islam, yang disebut sakralisasi. Jadi ilmu itu mengalami sakralisasi, sakral ya, suci, itu karena dipahami Islam itu secara tekstual. Nah, kemudian ketika Islam itu dipahami secara historis, Islam sebagai produk sejarah atau kita sebut Islam kontekstual, itu sudah mengalami yang namanya pemikiran. Jadi ada produk pemikiran manusia. Islam itu akhirnya sesuai dengan perkembangan sejarah. Ya, nanti di situ ada ilmu hukum, teologi, filsafat, tasawuf, ekonomi misalnya ya. Nggak saya tulis semua karena pasti banyak. Karena saya orang hukum, saya bidikannya orang hukumnya saja tuh. Saya ambil hukum pun banyak, ada fikih, fatwa, jurisprudensi, undang-undang, kodifikasi, kompilasi. Nah, karena saya fokus penelitian disertasinya tentang kompilasi hukum Islam, saya ambil yang KHI saja nih, yang ada panahnya ini. Nah, KHI pun ada yang RUU HMPA, ada Kontol Legal Draft KHI. Nah, di situ saya mengambil 2 kasus poligami dan nikah beda agama. Nah, di sini yang disebut the non-original text of Islam atau disebut desakralisasi. Jadi ingat teman-teman yang hadir di sini, yang kita berbicara tentang islamisasi ilmu, ada jurang yang menganga ya antara sakralisasi dan desakralisasi. Nah, tugas saya dalam disertasi saya itu nggak boleh kita hanya menjadikan Islam itu sakral, mengabaikan desakral itu nggak bisa. Atau sebaliknya, sakral tuh nggak penting, yang penting kontekstual saja, desakral nggak bisa. Nah, ini saya kasih jembatan. Jadi yang sakral penting, yang desakral juga penting. Makanya ada giom yang saya pakai adalah sabat wanas wal harokah muhtawa. Itu teksnya tetap tapi kandungannya berubah gitu ya. Jadi bagaimana menghubungkan antara yang sakral dan desakral ya. Keduanya sangat penting ya. Ya tekstual oke, kontekstual juga penting gitu. Nah, itulah saya anggap
butuh pemikiran mendalam termasuk islamisasi ilmu itu ya. Nah ini sekedar wawasan saja teman-teman. Saya pun mengalami kegelisahan ketika mengerjakan disertasi ya. Sama seperti buku Pak Nur yang ingin menjadikan Islam itu internasional ya. Bisa bermanfaat untuk umat. Kemudian masuk pada pengalaman, pengetahuan dan ilmu. Gimana Mbak Sopa, masih ada waktu? Atau sudah Masih kepanjangan ada saya? 20 menit lagi, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Berarti cukup lah kalau 20 menit ya. Sisanya nanti tanya jawab. Nah, di sini saya lebih agak santai nih ya. Yang tadi serius ya, sekarang agak landai nih. Kita santai. Lebih pada apa namanya pengalaman ya. Kita dalam menjalani bahtera kehidupan ini ya, manusia itu ada tahapannya. Pertama itu menjalani ya. Jadi siapapun kita, saya semuanya manusia itu tahap pertamanya adalah menjalani ya. Apapun langkah kita ini ya kita jalani hidup ini ya. Nggak boleh berhenti ataupun mundur ya. Jalani saja apa adanya ya. Ketika kita melakukan proses menjalani hidup, nanti langkah keduanya kita akan mendapatkan namanya pengalaman ya. Pengalaman saya dengan pengalaman Bu Dr. Yaro, pengalaman dengan teman-teman yang ada di sini tentu berbeda ya. Zamannya dan waktunya itu berbeda, kasusnya ya. Jadi pertama menjalani, kedua baru mendapatkan pengalaman ya. Nah, ketika sudah mendapatkan pengalaman, manusia itu mendapatkan pengetahuan ya. Ini tahapannya. Menjalani pengalaman baru mendapatkan pengetahuan. Nah, cuman catatannya orang setelah mendapat pengetahuan belum tentu mendapatkan ilmu. Ya, karena ilmu itu hanya dapat di kampus, di sekolah. Intinya harus belajar di lembaga institusi ya. Nah, jadi ilmu itu harus didapat di lembaga yang formal ya. Ya, walaupun ada pendidikan non formal juga bisa dikatakan sekolah. Harus sekolah intinya ya. Teman-teman yang sekarang sedang kuliah itu harus tenanan ya belajarnya ya. Karena untuk mendapatkan ilmu. Jadi ada orang yang pintar tanpa sekolah tuh ada, cuman berhenti di pengalaman, menjalani pengalaman, pengetahuan tapi nggak punya ilmu ya. Apa sih bedanya ilmu dengan pengetahuan? Misalnya saya sudah menjalani kehidupan nih, dapat pengalaman pernah naik pesawat terbang gitu ya. Nah, saya dapat pengetahuan ternyata naik pesawat terbang tuh enak gitu ya. Saya pernah ke Rusia, ke Turki, ke Australia, ke Rusia misalnya, ke India. Saya dapat pengetahuan. Cuman ditanya kok bisa pesawat terbang, besi bisa terbang tuh apa sebabnya? Karena saya nggak belajar ilmu penerbangan, paling saya jawabnya geleng kepala. Coba yang ditanya Habibie, Profesor Habibie almarhum, kenapa besi bisa terbang, melayang tanpa jatuh? Pasti beliau bisa jawab karena beliau belajar ilmu yang disebut ilmu penerbangan. Ada gaya gravitasi, ada relativitas misalnya kan. Nah, kalau saya nggak bisa jawab, ya kan? Taunya pengetahuan aja di situ ya. Jadi siapapun orang yang nggak sekolah, nggak kuliah tuh hanya berhenti di pengetahuan ya. Nah, tidak sampai pada ilmu. Ada lagi selain ilmu namanya sains. Kalau sains tuh menghasilkan produk. Ya, produk apa, produk apa. Di sini kelemahan umat Islam, kadang ilmunya dapat tapi tidak menghasilkan produk ya. Mudah-mudahan Fakultas Ekonomi Syariah di Unpam nanti nggak sekedar melahirkan sarjana yang ahli ekonomi, tapi menghasilkan produk. Produk apa misalnya yang dihasilkan dari Fakultas Syariah itu yang bisa ada nilai jual ya. Nah, di sini kelemahan umat Islam apa namanya tidak menghasilkan produk keilmuan ya. Hasilkanlah produk-produk apa, misalnya Pepsodent, bahasanya ya Pepsodent udah ada, yang belum ada apa gitu ya. Yang dibutuhkan ekonomi itu apa misalnya. Nah, ini PR besar kita ya semuanya.
Kemudian setelah ini kita masuk pada 3 dimensi ilmu ya. Jadi ilmu itu ada yang sifatnya interdisipliner, ada yang multidisipliner, dan ada satu lagi yaitu transdisipliner. Apa sih bedanya 3 ilmu ini? Kalau interdisipliner ini contohnya kalau kita minum jus itu. Sopa suka jus apa? Jus Alpukat mangga, suka Bapak. mangga ya. Hmm. Yang lain suka jus apa tuh ya? Kalau bisa jangan jus mangga aja tapi jus Al-Qur'an ya. Nah, itu hafal jus 30 keren ya. Jadi jus itu adalah contoh bagaimana ilmu itu menggunakan interdisipliner. Kalau Sopa tadi suka jus mangga, kadang dicampur dengan jus alpukat, itu diaduk mix ya, di mix. Itu rasanya enak. Jadi satu buah, satu bidang ilmu dijadikan satu, rasanya enak. Itu namanya, ini ada ilmu yang modelnya begini, interdisipliner. Nah, orang yang menguasai ilmu interdisipliner, insya Allah tidak ketinggalan ya dengan pesaing-pesaingnya. Karena ilmu itu jangan monoton, tapi harus kuasai seperti makan jus itu ya. Jus mangga ditambah jus alpukat itu enak, tambah lagi jus melon ya, diaduk jadi satu, walaupun rasanya gimana tapi enak juga itu ya. Itu adalah contoh ilmu interdisipliner. Ada lagi ilmu yang sifatnya multidisipliner. Nah, contoh ilmu multidisipliner itu seperti kita makan salad. Bu Yaro suka makan salad nggak itu ya? Nah, saya suka juga ya. Kalau acara mana itu sebelum makan atau sudah makan salad itu mengenakan ya. Jadi salad itu 2 bahan macam-macam warna-warna dijadikan di dalam satu mangkok yang utuh. Ketika diaduk-aduk dimakan enak juga ya. Walaupun rasanya ada asin, ada manis dan seterusnya, tapi menyehatkan. Jadi ada ilmu yang bukan satu rumpun ya, disatukan jadi satu, itu bermanfaat ya. Itu saya contohkan makanan karena siang hari kayak gini kan biar nggak ngantuk ya. Bayangkan makanan ya sama minuman ya. Tadi jus, sekarang salad ya. Walaupun nggak ada nih di sininya nih. Ya nanti setelah presentasi silakan ke rumah Bu Yaro ya. Bisa kali aja ada di sana. Nah, transdisipliner, ilmu yang transdisipliner ini beda lagi ya. Ilmu yang disiplinnya berbeda ya. Contohnya ya agak susah juga, misalnya saya sedang sakit. Terus saya datang ke dokter rumah sakit. Saya tungguin kok dokternya nggak datang-datang, ini saya mau diperiksa karena saya sakit. Setelah nunggu lama dokternya datang. Saya bilang, dokter kenapa kok lama gitu datang? Padahal saya ingin diperiksa. Ternyata dokternya itu sakit juga, sedang dikerok gitu loh. Nah, jadi ilmu kerokan itu ada ilmu transdisipliner. Jadi ilmu-ilmu ya yang tidak ada hubungannya tapi bermanfaat. Misalnya ada lomba pacu kuda internasional. Kemudian ada pawang hujan itu loh. Nah, apa hubungannya pawang hujan dengan lomba itu? Itu ilmu transdisipliner, itu ilmu yang ada kaitannya dengan perlombaan kok didatangkan pawang hujan ya. Jadi ilmu itu sepanjang saya tahu ya, ada yang sifatnya interdisipliner, ada yang multidisipliner, ada yang transdisipliner ya. Teman-teman kita semua kalau bisa menguasai ilmu interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner itu luar biasa ya. Memang kita ahli bidang ekonomi misalnya, tapi nggak bisa dong kita nggak tahu ilmu yang lain, politik, sosial dan lain-lain, itu harus saling terhubung ya. Ini begitu teman-teman, pembagian tentang ilmu ada 3. Kita lanjut pada membangun peradaban ekonomi umat nih. Ya, ini session terakhir ya. Saya buat slide baru ya, tapi masih terhubung ya.
Jadi ini sifatnya nasihat. Yang pertama itu agak serius, yang kedua hanya refleksi saja. Kalau ini sebuah nasihat nih. Bagaimana kita membangun peradaban ekonomi umat ya. Pertama kita pahami konteks pemahaman ulama ya. Nah, kita pernah dengar al ulama warasatul anbiya gitu ya. Jadi kita ini pewaris para nabi. Nah, konteks ulama itu jangan kita pahami ulama itu hanya bisa baca kitab kuning, bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bisa bahasa Arab gitu. Nah, gini konteks ulama itu dalam konteks sekarang harus meniru para nabi yang nggak sekedar paham ilmu agama tapi harus paham ilmu-ilmu eksak. Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ya itu pakar ekonomi tuh. Seorang nabi paham ilmu agama, tapi dia juga mengetahui ekonomi. Kok sebagai pakar ekonomi? Karena beliau melalui tafsir mimpinya bisa memprediksi kapan zaman paceklik sama zaman yang subur. Ya, melalui tafsir mimpi. Ini kan orang yang bisa menerawang zaman paceklik sama tidak itu kan inflasi lah bahasanya itu. Itu kan orang yang pakar ekonomi. Jadi Nabi Yusuf itu kalau ditarik zaman sekarang tuh gelarnya tuh sarjana ekonomi. Ya, jadi Nabi Yusuf tuh Kiai Haji Yusuf sarjana ekonomi. Jadi mahasiswa Unpam ini ya ke depan sebagai sarjana ekonomi harus paham ilmu agama juga, meniru seperti Nabi Yusuf ya. Kemudian siapa? Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu bisa membuat kapal loh. Ya, kapal laut ya. Artinya kalau Nabi Nuh aja seorang nabi paham ilmu agama, tapi bisa buat kapal. Nah, bagaimana sarjana sekarang ya? Ya, kalau ditarik zaman sekarang Nabi Nuh itu adalah Kiai Haji gitu ya. Nah, nabi maksudnya. Nah, itu Nuh sarjana perkapalan. Nah, bagaimana kita mencontoh para Nabi Nuh itu di samping ilmu agamanya punya ya, tapi juga menguasai sains yaitu bisa membuat kapal. Kemudian Nabi Isa itu bisa mengobati orang sakit tuh. Jadi Nabi Isa bisa mengobati orang sakit itu kan dokter. Jadi dokter Isa, nah itu. Jadi beliau itu ahli agama juga ahli kedokteran. Bagaimana kita nanti yang kuliah di kedokteran ilmu agamanya kuat, ya, tapi juga ilmu kedokterannya bisa mengobati orang seperti Nabi Isa atau sahabat atau ulama seperti Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina itu kalau mau membedah pasien, dia kan seorang dokter tuh. Malamnya sholat malam dulu minta petunjuk sama Allah ya. Baru si pasiennya dibedah kalau dia merasa yakin. Nah, gitu konteks ulama harus dikembangkan ya, tidak sekedar ilmu agama. Jadi harus bisa bahasa Arab, juga nanti bisa bahasa Inggris dan bahasa yang lain ya. Nah, itu konteks ulama yang luar biasa kita meniru dari para nabi sampai nanti terakhirnya adalah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu turun mujizatnya Al-Qur'an, perintahnya Iqra. Jadi suruh baca tuh ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu suruh baca. Jadi orang yang menguasai peradaban adalah orang yang rajin membaca Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jangan sampai peradaban ini dimiliki orang yang lain non-Islam yang rajin baca. Harusnya kita yang rajin baca ya, sehingga menguasai peradaban. Nah, kemudian saya lanjutkan ekonomi Pancasila di Indonesia ya. Ini saya saya persingkat saja. Jadi kalau dalam belajar tentang makosid syariah ya, tujuan syariah ya, kan kita mau melakukan islamisasi ilmu nih. Ada hifdzuddin. Hifdzuddin itu yang dijaga adalah agama ya. Apa agama itu? Yang terpenting adalah tauhid. Cara menjaga tauhid itu umat Islam harus mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan pesantren biar tauhidnya terjaga itu ya.
Ya, hifdzuddin itu yang dijaga tauhid. Berarti cara menjaganya harus mendirikan lembaga-lembaga yang terkait, masjid, musola, tajuk gitu ya. Sehingga tauhidnya terjaga. Jadi bercita-citalah mahasiswa Fakultas Ekonomi ini ya, ketika kalian menjaga hifdzuddin, ke depan harus mendirikan pesantren ya. Pak Dr. Nur Hidayat nih yang saya tahu dia mendirikan yayasan juga, punya pondok juga di di Bogor ya kalau nggak salah itu. Nah, kemudian hifdz jaga jiwa ya. Apa yang dijaga jiwa itu kesehatan. Jadi bercita-citalah kita semua kalian itu ke depan mendirikan rumah sakit ya, puskesmas atau apalah panti pijat lah bahasanya bisa juga ya. Yang sehingga kesehatan tuh terjaga ya. Kemudian hifdzul akal. Hifdzul akal itu menjaga akal. Apa yang dijaga akal itu adalah pendidikan. Ya, jadi untuk menjaga pendidikan dirikanlah lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi umat Islam harus bercita-cita ingin harus mendirikan lembaga pendidikan ya untuk menjaga pendidikan itu ya, hifdzul akal namanya. Hifdzun nasl ya, menjaga keturunan. Apa yang dijaga? Kehormatan. Ya, jadi kehormatan itu adalah hal yang terpenting dalam menjaga keturunan. Terus harus gimana? Harus pemerintah harus menyediakan yang namanya KUA. Apa KUA, Sopi atau Fahmi? KUA itu kantor urusan agama. Jadi orang kalau menikah itu harus melalui KUA ya. Karena keturunan terjaga. Jadi nggak boleh nih orang nikah lillahi ta'ala. Nikah itu karena Allah saja gitu ya. Harus melalui kantor urusan agama tercatat ya. Di Indonesia itu kalau orang nikah harus tercatat. Bahkan cerai pun harus tercatat di pengadilan ya. Jadi bukan sekedar ini aja ya, hubungan personal ya. Nah, terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Apa yang dijaga harta itu adalah keamanan ya. Jadi cara menjaga harta yang aman sekarang itu harus ada bank. Jadi umat Islam mulai sekarang mindsetnya gimana, saya punya bank, mendirikan bank BMT. Jadi nanti alumni Unpam ini insya Allah ke depan bercita-citalah mendirikan atau bekerja ya di bank ya. Sayang untuk apa? Untuk menjaga keamanan harta ya. BMT minimal gitu ya. Karena itu bagian dari hifdzul mal. Jadi kalau sekarang ada mahasiswa nggak punya nomor rekening ya, semua punya nomor rekening nggak? Kalau nggak Punya, punya Pak. itu, Punya, kalau Pak. nggak punya itu berarti tidak mengamalkan hifdzul mal. Kenapa sih Pak harus punya rekening? Karena nyimpan uang itu lebih aman di bank. Kalau taruh di dompet, kalau di saku, ya bisa hilang ya. Nah, istilahnya keamanannya kurang terjamin. Atau di bawah bantal, nah, bisa dicolong tuyul ya. Tapi kalau di bank aman. Siapa tahu nanti ada rekening masuk, bantuan beasiswa itu semua serba ke rekening ya. Jadi teman-teman harus paham, hifdzul mal itu adalah menjaga harta. Menjaga harta yang terbaik dan paling aman saat ini adalah di bank. Dan mahasiswa harus punya nomor rekening ya. Jadi nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting rekeningnya punya kan. Siapa tahu ada rezeki dari mana, penyalurannya mudah ya. Nah, itu adalah bagian dari apa namanya? Menjaga hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafas dan seterusnya ya. Kita harus menjadi historis maker. Ya, di pelaku sejarah, jangan historian. Mahasiswa-mahasiswa jangan menjadi historian. Apa bedanya historis maker sama historian? Kalau historis maker itu kalau lulus dari kampus jangan bercita-cita melamar pekerjaan. Kalau bisa menciptakan pekerjaan. Ya, mulai sekarang merintis ya. Kalau historian habis lulus baru kelabakan nyari pekerjaan ya. Saya yakin mahasiswa Unpam sambil kuliah itu sambil bekerja itu berarti mahasiswa yang historis maker ya. Kuliah mati-matian sambil bekerja itu luar biasa ya. Nah, itu salut ya. Teman-teman, berikutnya adalah integrasi. Nah, di sini terakhir Sopta, Mbak Sopa, terakhir ya. 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 Jadi
ketika ditanya gimana sih integrasi ilmu kealaman, ilmu sosial dan ilmu budaya tadi yang saya jelaskan di atas itu, kan masih tanda tanya tuh, ilmu kealaman itu belum bisa terintegrasi dengan ilmu Islam. Di sini jawabannya ya. Jawabannya gini, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, ya integrasi takwa, kita harus beriman kepada ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu wujudnya adalah wahyu, Al-Quran, hadis dan seterusnya itu ya. Itu namanya ayat qauliyah. Nah, kemudian ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam semesta, kosmos. Nah, kemudian ketiga ayat-ayat insaniyah. Ayat insaniyah itu adalah ayat-ayat yang hubungan sesama manusia, kosmis, ya. Kauliyah wahyu, kauniyah itu kosmos, alam semesta, insaniyah itu kosmis, bukan kismis ya. Kalau kismis kan makanan ya. Ya, itu beda. Ya, ini kosmos sama kosmis ya. Nah, di sini bagaimana tiga ayat ini diintegrasikan. Nah, misalnya tentang haji. Sekarang kan mungkin ada orang tua kita atau keluarga kita yang mau naik haji ya. Bagaimana mengintegrasikan ayat qauliyah sama ayat insaniyah? Gampang ya. Misalnya dalam Al-Qur'an disebut lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila. Kan perintah ayat qauliyahnya kan suruh naik haji tuh. Bu Yara udah haji tahun berapa ya? Saya belum tahu. Jadi ayat qauliyah perintahnya ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana mengintegrasikannya? Kita harus beriman kepada ayat kauniyah, alam semesta. Apa alam semesta itu? Orang naik haji itu yang paling enak zaman sekarang tuh naik pesawat. Ya, pesawat terbang loh ya, bukan naik onta lagi karena di Indonesia nggak ada onta kan. Ya, jangan bercita-cita naik haji, naik onta di Indonesia nggak ada ya. Jadi semua orang naik haji itu pakai pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu dengan keseimbangan gravitasi ya, itu menggunakan ayat-ayat kauniyah alam semesta ya. Nah, jadi ayat kauliyah perintah Allah, ayat kauniyah naik pesawat ya. Jadi jangan sampai nekat naik haji mau jalan kaki itu memang bisa, tapi resiko kematiannya berbahaya ya, berisiko tinggi. Maksudnya nyebrang laut berenang itu kan di tengah jalan dimakan ikan paus ya. Ya, jadi ayat kauniyahnya itu adalah kita menaati hukum-hukum alam. Kalau naik ke Makkah ya naik pesawat gitu. Itu lebih aman, cepat dan selamat ya. Nah, ayat insaniyahnya apa? Integrasinya. Kalau naik haji, daftar ke Kemenag ya. Nabung, punya paspor, punya apalagi visa haji. Jadi kalau Kemenag bilang kuotanya cukup, jangan maksakan diri ya. Karena kalau dipaksakan memaksakan seluruh orang Indonesia berbondong-bondong ke Mekah, di sana nanti injek-injekan ya. Kasus Mina itu kan terlalu banyak orang naik haji, akhirnya injek-injekan pada mati kan. Makanya ada kuota. Jadi hubungan insaniyah, kauniyah sama qauliyah itu adalah ayat-ayat yang bisa diintegrasikan ya. Jadi teman-teman, bagaimana cara mengintegrasikan keilmuan dalam Islam itu yaitu ayat kauliyahnya mana, kauniyahnya ditaati dan insaniyahnya. Jadi jangan sampai kita percaya ayat kauliyah tapi kafir terhadap ayat kauniyah atau kafir terhadap ayat insaniyah, itu yang terjadi ya. Jadi nggak boleh kafirkan, ini harus diintegrasikan. Itu adalah contoh integrasi tiga ayat ya. Yang penting contohnya haji ya. Jangan sampai haji itu nekat ya. Nah, haji bonek namanya. Nah, kemudian terakhir kita harus melahirkan generasi yang luar biasa ya. Nah, jadi Bu Yaroh dalam konteks al-ulama warasatul anbiya itu bisa melahirkan muridnya ya, mahasiswanya bergelar sampai profesor, doktor, kiai haji ya, si fulan sarjana apa, sarjana ekonomi,
sarjana kedokteran. Jadi jangan hanya ilmu ekonomi tapi nggak ngerti ilmu agama, jangan. Atau hanya ngerti agama, ekonomi tidak, itu dua-duanya penting ya. Sehingga terciptalah generasi yang yang maju gitu. Inilah yang diharapkan. Syukur-syukur melahirkan generasi seperti Nabi Sulaiman, multi degree itu ya. Jadi kalau sudah mahasiswa seperti Nabi Sulaiman tuh bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa macam-macam bisa, itu keren ya. Nah, itu yang diharapkan adalah generasi yang maju ya. Jadi eksperimental science-nya harus dikedepankan. Nah, itu saja teman-teman, kayaknya sudah selesai pemaparan saya. Ya, kita akhiri dengan dengan doa dan ucapan terima kasih ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa doa yang bisa diamalkan ya. Karena kita orang Islam, apa sih yang kita banggakan ya? Kalau tidak dengan pertolongan Allah ya. Bisa kelihatan nggak di sini? Di pojok kiri atas itu, orang rumus sabar itu niat tambah banyak tambah sering tambah lama, atau dikali niat kali banyak kali sering kali lama. Jadi kalian atau kita semua harus bersabar ya. Jadi dalam hal belajar harus sabar. Niatnya bikin skripsi ya niatnya bikin skripsi, ngetiknya sebanyak mungkin, ngoreksinya sesering mungkin, dan butuh waktu berapa? 30 hari ya kan. Jadilah skripsi ya. Dan ingat, rumus masa depan itu adalah sabar dan sholat. Nah, rumus sabarnya tadi tuh niat kali banyak kali sering kali lama, jangan lupa sholat ya. Jadi sholat itu adalah kunci keberhasilan umat ya. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Jadi jangan sampai orang pintar nggak sholat, itu buat apa ya? Atau orang rajin sholat tapi nggak sabar, nah, jangan ya. Innallaha ma'as shobirin tuh di sini. Nah, ini doa-doa yang bisa diamalkan oleh teman-teman kalau ingin pintar bahasa, pengen bisa nulis, pengen sukses, baca doa Allahumma alimna lughata wal qalam wa so'al wal jawab wal amal wan najah. Kalau pengen kuliah ke luar negeri, ke Malaysia atau ke Harvard, Allahumma aftah lana abwaba Harvard wa baba rizkika wa mafatiha kursiyaka. Mudah-mudahan kalau kita nggak ke Harvard, anak cucu kita ya. Biar kita menjadi pegawai negeri ya, PNS, presiden, menteri dan sebagainya. Allah maftah lana abwaba istana waj'al afidatan tahwi ilaina ya. Jadi nanti generasi murid-murid Bu Yaro itu ada yang jadi presiden, jadi menteri, gubernur, itu istana itu simbol ya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu istana. Istana itu pegawai negeri lah, apapun jenisnya ya. Nah, kemudian menjadilah orang kaya raya. Allahumma ja'alna konglomeratan. Ya, saya ulang, Allahumma ja'alna konglomeratan wa waziran wa rasul jumhur. Saya yakin semua orang lah pengen jadi orang kaya ya. Kalau sudah kaya kan enak, bisa menghajikan orang tua ya, kuliah juga bisa bayar gitu kan. Jadi doanya Allahumma ja'alna konglomeratan wa waziran wa rasul jumhur. Jadi yuk, mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ekonomi itu jangan belajar ekonominya doang, tapi harus berdoa jadi orang kaya ya. Kok doanya begitu, Pak? Iya, karena Nabi Sulaiman pun doanya jelas. Jadi Nabi Sulaiman doanya dalam Quran surat As-Sadd itu, qala rabbik fili wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya. Jadi Nabi Sulaiman aja doanya itu jelas, minta apa? Kerajaan ya. Lah kita bukan nabi, bukan apa, nggak doa itu ya. Itu ya ketinggalan zaman ya. Jadi teman-teman hadirkan diri kita untuk berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, insya Allah sukses ya. Jadi yang dibilang Bu Yara itu insya Allah kalian menjadi sarjana yang bermanfaat ya, berkah dunia dan akhirat. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, penutup dari saya adalah wala tamutunna wa antum katibun ya. Jadi janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu telah menciptakan karya tulis ya. Nah, contohnya Pak Dr. Nur Hidayat ini sudah wafat, sudah meninggalkan kita, tapi dia menghasilkan karya ilmiah yang kita bedah sekarang. Artinya beliau itu masih hidup ya, mengalir jariahnya. Jadi teman-teman
Yang sekarang ngaku pintar, ngaku hebat, kalau belum berkarya itu nanti ilmunya dibawa mati ya. Ya, jadi jejakan ilmu kalian dengan karya ya. Jangan wala tamutuna wa antum katibun, ya betul. Tapi wala tamutuna wa antum katibun. Wala tamutuna wa antum muslimun penting ya. Tapi wala tamutuna wa antum katibun juga sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila terlalu panjang atau mungkin berbelit-belit atau kecepatan atau kurang dipahami. Itu adalah apa namanya, kemampuan saya sebatas manusia biasa, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau nambahkan boleh Bu Yaro. Kalau memang waktunya masih ada ya. Kita sharing saja teman-teman ya. Oh, izin sebentar Pak, katanya ada sesi pemotretan dulu. Oh iya ya, itu penting itu. Iya. Ya, silakan. Saya harus dihidupkan semua ya layarnya ya, fotonya ya. Mas Fahmi, silahkan dipotret. Baik, izin sebelumnya mungkin bisa on cam ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, untuk layar sebelahnya. 3, 2, 1. Oke, baik sudah. Lanjutkan, apakah ada yang ingin sesi tanya jawab? Silahkan. Barangkali ingin ada yang ditanyakan. Silakan, ayo. Eh, Saya Bu, saya Pak. Oke, Mas Yazid. Mungkin Siap, siap, ya. mungkin bukan pertanyaan ke materinya, tapi boleh gak Pak kalau dikasih tahu tips and tricks biar bisa keluar negeri itu gimana caranya? Biar bisa research juga. Ya bagus itu. Ya, Mas Yazid. Oke, selanjutnya ditampung dulu kali. Yang lain. Khawatirnya kalau nggak ditampung lupa ya kan. Dengan langsung dicatat aja. Boleh melalui chat juga boleh tuh diketik. Yang malu langsung ngomongnya ya di chat boleh. Mas Dokter, mungkin saya sedikit itu ya. Oh ya, silakan. Nah, terkait integrasi ilmu tadi, yang ilmu kedokteran gitu ya. Saya jadi ingat ketika kita kemarin wabah pandemi, itu kan rumah sakit full semua gitu ya. Bahkan kemudian ventilator juga semuanya terpakai. Termasuk kemudian ketika saya bertanya ke pihak rumah sakit tentang bahwa kalau kemarin Pak Dr. Nur Hidayat sehat, kenapa sekarang tidak? Saya bilang, ternyata hari itu beliau sesak dan butuh alat ventilator, tetapi alat itu habis, sedang dipakai semua. Apakah kemudian dalam kondisi seperti ini, Pak, ini kan kita kalau seandainya dalam kaidah usul fiqh gitu ya, dalam kaidah fikih itu kan ada kaidah yang berbunyi begini, idza tazahamatil masalih quddimal a'la minha wa idza tazahamatil mafasid quddimal akhaf, kan begitu. Yeah. Maksud saya begini, apakah dalam kondisi seperti ini dokter itu perlu melihat kondisi pasien? Artinya pasien itu macam-macam. Ada yang umurnya sudah 78 dan selama ini sakit-sakitan gitu ya. Sementara ada pasien yang usianya masih muda dan dia ilmunya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Sehingga boleh jadi kemudian
peralatan itu diberikan kepada yang tadi, yang kira-kira manfaatnya jauh lebih banyak buat umat, gitu ya. Sekalipun kemudian ketika kita berbicara seperti itu, mungkin nanti ada istilah HAM yang kemudian apa namanya, ya kalau bicara tentang HAM kan semua punya hak kan gitu ya. Tetapi saya berpikir begini, bicara tentang HAM, HAM kita tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi HAM kita dibatasi oleh aturan agama, oleh aturan negara, dan seterusnya. Mohon mungkin responnya kali Pak Dokter. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi termin pertama, Mbak Sopa ada lagi, atau Mbak Sopa sendiri boleh ke yang lain? Dari mahasiswa saya ada Iprija. Punten Pak Dokter, kemarin ketika kita pandemi, di grup kita itu 50 lebih gitu ya, ilmuwan muda, cendekiawan muslim muda yang wafat. Yang tentunya sesungguhnya ilmu mereka itu masih sangat dibutuhkan oleh umat, begitu. Jadi ini kaitannya adalah ke sana, sehingga dengan banyaknya cendekiawan muslim yang wafat beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah kan Kemendag kemudian membuat semacam training pembinaan ulama begitu ya, untuk mencetak ulama-ulama, karena tadi yang ketahuan di grup kita saja segitu, lebih dari 50, apalagi yang tidak ketahuan. Mungkin pemimpin pesantren di kampung-kampung dan sesungguhnya yang mungkin mereka tidak ikut di grup-grup WA begitu. Ya. Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Dokter ya, alhamdulillah sudah saya pahami. Mbak Sopa ada satu lagi Kak, biar 3 penanya yang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ya ya izin silakan. bertanya Pak. Ya silakan Dari Muhammad. Muhammad Rifki Ali Bapak. Ya. Dari Iprija ya? Mohon maaf saya tanya mengenai tentang integrasi ilmu agama dengan alam. Ya. Tadi saya dengar dari pemaparan panjenengan bahwasanya antara agama dengan alam adalah suatu yang integrasi, tidak bisa disatukan. Apakah Ya. seperti itu betul? Itu masih harapan, masih butuh eksperimen ya, masih dibutuhkan proses panjang itu. Yang bisa diintegrasikan baru ilmu sosial sama ilmu budaya. Untuk ilmu alam, kedokteran ini kan masih butuh perjuangan. Bisa jadi suatu saat disatukan itu dengan penemuan apa gitu. Ya, lanjut. Tapi di dalam agama kan memprioritaskan isi ketauhidan kan Mbak ya. Seperti Al-Quran kan lebih banyak kepada ketauhidan. Mengenal kepada ketuhanan kan. Dan di sana contoh-contoh akan adanya Tuhan itu tidak jauh dari adanya alam seperti itu. Seperti contoh inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar, nanti ujung-ujungnya la ayatin liqaumi yaqilun gitu kan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu gitu kan. Berarti alam ini tidak lepas dari agama. Apa bagaimana maksudnya itu Bapak? Mohon maaf. Iya. Baik, sudah cukup atau Mas Rifki Sudah Bapak, sudah? hanya menanyakan Baik. integrasi antara agama dengan alam seperti itu tadi. Ya. Mohon maaf, penanya pertama Mas Yazid, nanti di nomor urut ketiga ya saya jawab ya. Ya, itu sifatnya nanti bagaimana langkah-langkah kalian bisa lanjut ke luar negeri. Nah, itu pakai ilmunya ilmu trilogi syahadat. Ya, saya punya jurus, punya motivasi namanya trilogi syahadat. Mungkin teman-teman baru tahu ya istilah trilogi syahadat ya. Nanti jawaban untuk Mas Yazid. Saya menjawab dari Bu Dr. Yaroh ya. Bu Dr. Yaroh kenal dengan ini ya B.J. Habibie ya, Profesor Habibie itu ketika istrinya Ainun Najib ya. Itu ketika istrinya meninggal ya, beliau itu berjuang keras biar istrinya itu sehat. Sakit, nggak tahu sakit apa itu, saya lupa juga, menyebut istilahnya aja susah ya. Itu sampai dia marah-marahin dokternya itu. Masa yang begini saja nggak bisa disembuhkan? Artinya
B.J. Habibie itu intinya bersikeras, berusaha ya, ingin menyelamatkan istri tercintanya itu yang sedang sakit. Ya, jadi dari kejadian ini jangankan kita yang bukan sekelas beliau ya, kalau Profesor B.J. Habibie itu kan punya 40 hak cipta kan, rumus-rumus diakui dunia gitu ya. Nah, kita yang levelnya masih jauh sama beliau, beliau marah juga itu. Nah, di sini kenapa umat Islam banyak korban ya ketika dilanda COVID ya? Karena menurut analisis saya ya, umat Islam mindsetnya atau istihadnya harus dibuka. Selama ini kita beristihad ya, mengikuti istihad, belajar ilmu agama itu fardu ain. Sementara belajar ilmu eksak itu fardu kifayah. Kalau ini dibiarkan begini saja, ini perempuan-perempuan yang hadir di sini ya, suatu saat nikah. Kemudian nikah kan punya anak ya dari suaminya yang resmi ya. Nah, ketika punya anak itu kan nanti melahirkan. Ketika melahirkan butuh namanya bidan. Ilmu kebidanan tuh ilmu eksak. Nah, kalau orang Islam tidak mau belajar ilmu kebidanan, menggunakan hukum fardu kifayah, udah satu saja yang belajar ilmu kebidanan. Yang lain terlepas dari dosa gitu. Nah, kalau dia beranaknya itu, mohon maaf, punya anaknya tuh bersamaan ya, nikahnya bareng dan punya anaknya dalam tahun itu juga, melahirkannya juga hari itu juga. Bidannya satu kan kewalahan. Bisa jadi si perempuan melahirkan di tengah jalan ngantri gitu ya. Karena bidannya satu. Ini karena kita beristihadnya atau mengikuti istihadnya, belajar ilmu agama fardu ain, belajar ilmu eksak fardu kifayah. Akhirnya kita punya kena dosa kifayah. Jadi dosa kifayahnya itu ketika dilanda COVID, ketika dilanda apa kesehatan, kita kekurangan SDM. Nah, akhirnya ya kita juga yang kena korban. Kemarin kena COVID, orang rebutan, jangankan ventilasi ya, susu beruang aja habis itu di pasaran tuh ya, rebutan susu beruang ya kan untuk menjaga keselamatan dirinya ya. Nah, jadi disinilah kita kena korban dosa kifayah. Makanya sekarang istihadnya atau kita mengikuti istihad, belajar ilmu agama itu fardu ain, belajar ilmu eksak pun fardu ain, dua-duanya itu penting gitu. Nah, kalau dulu mungkin boleh istihadnya belajar ilmu agama fardu ain, belajar ilmu eksak fardu kifayah itu dulu. Karena memang belum zamannya beda. Tapi konteks sekarang tidak bisa. Jadi teman-teman yang belajar ilmu ekonomi ini luar biasa ya, sedang meningkatkan pemberdayaan ekonomi ya dalam bidang eksak di bidang ekonomi. Nah, itu Bu Yaroh yang kemarin orang Islam kocar-kacir dan menelan korban, itu ya karena kita kena dosa kifayah. Nah, biar itu tidak terjadi, marilah kita ciptakan ya diri kita, anak kita, generasi kita ya, belajar ilmu eksak itu penting. Jadi nanti kita punya anak di pondok pesantren ya. Setelah mondok jangan kuliah di yang ilmu agama lagi, ngulang. Ya, jadi belajar ilmu teknologi, ilmu sains yang lain, ekonomi, sehingga nanti di situ terjadi keseimbangan ya. Ilmu agamanya punya ya, seperti nabi-nabi itu ilmu agamanya punya, tapi bisa menghasilkan kapal Nabi Nuh, ekonomi Nabi Yusuf ya kan, dokter Nabi Isa gitu. Nah, gitu jadi mari kita benahi kekurangan yang ada dalam diri kita ya. Nah, yang sudah ya sudah ya, jadi pengalaman bersama. Jangan sampai terulang di berikutnya. Mungkin itu apa namanya sekilas ya yang bisa saya tanggapin. Nah, yang tadi bertanya tentang ilmu kealaman ya, eksperimental science gitu ya, kealaman, ilmu kealaman. Ya nggak bisa lah kita misalnya ilmu tentang
apa namanya gunung itu, ilmu gunung meletus itu kita hanya bilang, oh itu karena sudah takdir Allah, tanpa pengamatan, tanpa eksperimen itu kan. Ya memang segala sesuatu takdir Allah, tapi kalau berbicara ilmu kealaman itu ya kita manusia semuanya alam toh. Nah, itu punya hukum tersendiri. Misalnya saya lempar benda ke atas, hukum alamnya jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi. Makanya di akhir slide saya itu hukum itu ada 3 ya. Ayat-ayat itu ada 3 ayat qauliyah itu perkataan. Sumbernya itu wahyu ya, perkataan ya. Kalau kita umat Islam ya Al-Qur'an itu ya. Wahyu itu qauliyah, kata-kata ya, teks. Nah, itu ayat-ayat qauliyah. Pertama harus kita beriman ya. Kedua, ada ayat kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Ya, gunung, bukit, semuanya itu alam semesta. Dan itu berbeda, ayat qauliyah berbeda, teks wujudnya. Ayat kauniyah nih benda ya. Nah, ada lagi ayat insaniyah, hubungan sesama manusia yang sifatnya horizontal ya. Nah, jadi kalau kita melanggar ayat qauliyah namanya kafir. Tidak percaya dengan petunjuk Allah Al-Qur'an. Ya, tapi kalau kita tidak percaya dengan ayat kauniyah, itu juga kafir juga. Cuman kalau ayat qauliyah itu minta pengampunannya itu tidak bisa. Kita buang sampah tiap hari, tahu-tahu banjir. Terus kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah saya gitu, nggak bisa. Pengampunannya kepada alam juga dengan reboisasi ya kan, penanaman kembali gitu. Karena hukum alam tuh biasanya langsung ininya apa namanya langsung hasilnya dikasih karmanya itu langsung gitu loh, hukumannya ya, ayat kauniyah itu. Ya, jangan melanggar ayat kauniyah. Api sudah panas Anda pegang ya. Strom listrik Anda pegang ke setrum ya. Jadi melanggar ayat kauniyah itu hukumannya biasanya langsung ya, sebab akibat. Tapi kalau ayat insaniyah itu kita kalau melanggar ayat insaniyah ya pengampunan jangan ke Allah juga, kepada manusia. Kita punya utang sama Buya Roh misalnya. Terus saya minta ampunnya sama Allah, ya Allah ampunilah saya punya utang Buya Roh, mudah-mudahan diikhlaskan, nggak bisa. Kita harus datang ke orang yang bersangkutan minta maaf ya. Minta dimaafkan atas segala kesalahan. Jadi minta maafnya kepada manusia ya. Jadi ayat qauliyah itu pengampunannya kepada Allah, alam semesta pada alam itu sendiri, ayat insaniyah kepada manusia. Nah, 3 ayat ini ya berbeda, nggak bisa disamakan ya. Ayat qauliyah sendiri, kauniyah sendiri, insaniyah sendiri. Kalau kita kebolak-balik ya bingung ya. Nah, gimana cara mengintegrasikan antara qauliyah, insaniyah dan kauniyah tadi? Itu contohnya ibadah haji tadi, Mas Fikri ya, Mas Rifki ya. Iya, Jadi Bapak. ibadah haji itu adalah contoh yang paling mudah mengintegrasikan ayat qauliyah, karena ada dalam Al-Qur'an, lillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ila sabila, itu perintah haji kan. Bagaimana ayat kauniyahnya? Ya naik hajinya mau naik apa? Yang paling aman kan pesawat. Nah, pesawat itu dibuat, didesain melayang tidak jatuh. Walaupun ada yang jatuh kan dikit ya. Nah, itu. Nah, itu artinya pesawat itu menaati hukum alam tuh. Jadi dia taat terhadap ayat kauniyah. Nah, ayat insaniyahnya adalah punya paspor. Jangan sekali-kali naik haji nggak punya paspor, di sana nanti ilegal ya. Bisa dipancung di sana. Nah, itu adalah integrasi ayat qauliyah, ayat insaniyah, ayat ayat kauniyah, ayat insaniyah. Jadi kosmis ya. Jadi yang tadi kedokteran itu silakan di eksperimental sendiri, di mana ayat kauliyahnya, kauniyahnya di mana, insaniyahnya di mana gitu ya. Mungkin kalau misalnya antum jadi dokter ya, dokternya sudah menerapkan integrasi tadi,
sebelum disuntik baca bismillah dulu ya kan? Baca surat Al-Fatihah dulu ya kan? Beda yang Iya, tidak, iya gitu. Nah, sementara itu dulu ya. Satu lagi, Mas Yazid, ini ada teorinya namanya trilogi syahadat. Bagaimana menempuh kuliah S2 atau S3 ke luar negeri. Ya, disebut trilogi syahadat. Ya, Mbak Sopa masih bisa kan dijelaskan oleh saya waktunya? Bisa, Pak. Lagi Bisa ya? 5 menit lagi. Ya, berapa menit lagi? 5. Oke, 5 menit lagi mudah-mudahan cukup. Jadi trilogi syahadat itu, ini tolong jangan ngantuk ya ketika saya menjelaskan ini, karena nanti kalau salah dengar nanti saya dianggap kafir atau dianggap wah Pak Sadari ngerubah arti ayat itu. Nah, jangan ya, kalau ngantuk nanti saya disalahkan ya. Saya nggak ngerubah artinya, cuman menganalogikan. Ya, misalnya kita punya trilogi syahadat nih. Nah, yang namanya trilogi syahadat tuh pertama asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita tahu artinya ya, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu artinya arti aslinya loh. Kita nggak boleh ngerubah ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu artinya adalah saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadat pertama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arti aslinya ya, saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu jangan dirubah, saya pun nggak berani ya. Nah, yang ketiga, walaupun bukan syahadat ya, pelengkap ya. Hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa membaca la ilaha illallah masuk surga. Nah, selama ini Mas Yazid, kita umat Islam punya trilogi syahadat hanya diyakini doang gitu, dipercaya. Tapi tidak dipakai untuk mengejar cita-cita kita. Termasuk Mas Yazid pengen kuliah ke luar negeri. Nah, trilogi syahadat itu bisa dipakai ya untuk mengejar cita-cita kita ke luar negeri. Itu caranya begini. Kita masuk ke syahadat pertama. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu dianalogikakan loh ya, bukan dirubah artinya ya. Ya, dianalogikakan kan gini. Mahasiswa S1 harus bisa bahasa Inggris. Mas Yazid sudah bisa bahasa Inggris nggak? Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah itu dianalogikakan saya harus bisa bahasa Inggris. Mas Yazid harus bisa bahasa Inggris. Nah, tidak berhenti di situ. Harus apa lagi? Mas Yazid harus bisa TOEFL. Jadi setelah bisa bahasa Inggris harus belajar TOEFL. Ya, sudah punya TOEFL belum? Nah, kalau belum ya belum ya. Yang ketiga, Mas Yazid harus punya skor TOEFL 570. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi syahadat pertama itu gitu ya. Jadi mengejar cita-cita itu menggunakan trilogi syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah itu barang siapa Yazid bisa memiliki TOEFL 570 masuk surga. Surganya bukan di akhirat sana, tapi surga masuk ke perguruan tinggi yang di luar negeri, boleh Amerika, boleh Eropa, bisa Jerman, Prancis itu. Jadi surga di sini adalah surga yang di dunia ya. Jadi mangqala la ilaha illallah khalal jannah itu adalah barang siapa mahasiswa S1 punya skor 570 TOEFL-nya itu layak memilih beasiswa apa namanya ke luar negeri ya. Full bridge itu biayanya ditanggung, kosnya ditanggung. Kalau punya anak, anaknya juga gratis kuliahnya di sana ya. Punya kantor, punya mobil, wah enak itu kalau beasiswa full bridge ya.
Mudah-mudahan nanti setelah S1 di Unpam, mahasiswa Buyaro ya, kalau melaksanakan trilogi syahadat ya, jadi syahadatnya nggak sekedar diyakini tapi mengejar cita-cita gitu ya. Ya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti saya harus bisa bahasa Inggris satu. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengejar cita-cita. Saya atau Mas Yazid harus belajar TOEFL. Nggak berhenti di TOEFL ya. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mahasiswa S1 atau Mas Yazid bisa punya skor 570 masuk surga, maksudnya bisa dapat beasiswa. Tinggal milih yang mau di Amerika, Eropa atau Jerman, Prancis ya. Karena kuliah di luar negeri itu harus lulus TOEFL ya. Skornya itu 570. Skor Buyaro berapa waktu S3? Saya 530, Bu. Ya, itu kalau saya TOEFL-nya kurang dari 500, saya nggak bisa promosi dokter di UIN Jakarta aja ya. Ya, jadi motivasi buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, nggak sekedar bisa bahasa Inggris ya. TOEFL-nya harus ada skornya berapa. Nanti di Umpam kalau bisa saya kasih masukan mulai di skor, Bu, TOEFL-nya, Bu. Bahasa Inggrisnya skor berapa, se-Arab berapa. Jadi ada peningkatan kemampuan bahasanya ya. Ada Sehingga LB, nanti, Mas. oh iya, oke. Ada lembaga bahasa. Oh iya ya. Mungkin itu ya yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan tadi. Silakan Mbak Sopa yang mengatur, barangkali masih dilanjutkan termin berikutnya atau dirasa cukup. Karena waktunya udah cukup ya Pak ya. Oh iya ya. Sudah lelah mungkin teman-teman juga. Bapak mungkin juga lelah. So, Ya udah, kalau memang sudah cukup, saya sendiri mohon maaf ya teman-teman, Bu Dr. Yaro dan semuanya mahasiswa Unpam dan mahasiswa Iprija. Itu ada sebatas pengetahuan saya, misalnya ada khilaf, ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau kurang dipahami ya, atau mungkin bikin ngantuk, bikin bete gitu ya, karena ini hari Minggu menyita aktivitas istirahat kalian ya. Jadi mohon maaf, kita saling memaklumi, tapi saya memberikan apresiasi yang luar biasa ya, semangatnya ya. Minggu masih belajar ya. Mudah-mudahan istiqomah, Bu Yaro diberikan kesehatan, jaga baik-baik kajian ini ya, karena bukan sekedar nilai di sini, silaturahimnya ada ya, membangun peradaban ya, itu yang penting. Umat Islam sekarang tertinggal lah, kalau misalnya begini saja malas-malasan, ogah-ogahan ya. Ya saya juga kalau mikir nggak ibadah, malas-malasan ya ogah juga ya Bu Yaro ya. Ya, jadi ini sebuah pertemanan yang bagus ya. Kalau misalnya bisa offline juga, wah saya senang sekali ya. Jadi mohon maaf, saya tutup dengan membaca hamdalah dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Alhamdulillah acara ini dijalankan dengan baik. Terima kasih Pak Ari atas waktunya dan pembelajaran ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Izin Filenya Pak saya Ari kirim untuk kemana nih? sertifikatnya nyusul ya Pak. Oh ya, Iya Pak. PowerPoint saya butuh nggak ya kira-kira ya? Iya Pak, butuh banget Oh ya, ini ya. Saya saya kirim ke Bu Yaro ya. Boleh ke ke saya atau ke panitia boleh, karena panitia Oke. akan bikin laporan reportase, Pak. Oh iya baik. Setiap kegiatan yang ada, saya minta teman-teman untuk latihan bikin laporan reportasenya, nanti di post di web online. Oke, baik. Mungkin acara kajian ini saya tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Sofa umur undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Recordingnya dimatikan, Fahmi.